kita sudah meminta kesediaan saudara Novel untuk diperiksa, namun sampai saat ini belum memungkinkan karena alasan medis. Kita tentu berharap informasi yang disampaikan saudara Novel itu bisa kita tuangkan dalam pemeriksaan, dalam BAP, sehingga nilainya adalah sebuah nilai pembuktian. Saudara, saya sudah bersama dengan seorang tokoh yang hampir sepanjang hidupnya didedikasikan di bidang HAM dan 5 tahun terakhir menjadi komisioner Komnas HAM. Pak Hafidz Abbas, terima kasih. Terima kasih informasi di program Aiman. Pak Hafidz, Komnas HAM terkait dengan kasus Novel membentuk TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta. Kenapa? Ya, gini, ini satu tuntutan yang ada di masyarakat. Masyarakat melihat kasus Novel Baswedan ini bukan kasus biasa. Ya. Bukan kasus biasa? Bukan kasus biasa. Selain ada tuntutan dari masyarakat yang begitu banyak, biasanya TGPF dibentuk ketika ada kejanggalan. Kasus Novel ada kejanggalan yang dilihat oleh Komnas HAM? Iya, Komnas HAM melihat dan ini sudah membawa ke mekanisme paripurna. Meskipun prosesnya masih belum formal, masih ditangani di Subkom Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM. Kasus ini kasus yang unik. Dia kasus yang tidak biasa. Kenapa dikatakan unik, Pak? Karena dia dilakukan, pasti pelakunya orang yang terlatih. Novel melempar tudingan panas bahwa ada jenderal polisi di Mabes Polri yang terlibat dalam kasusnya. TGPF menemukan hal yang sama? Ya, masih dalam proses pembuktian. Masih dalam proses? Masih dalam proses. Artinya ada kemungkinan itu? Tidak tertutup kemungkinan ke arah Tidak sana. tertutup kemungkinan? Tidak tertutup. Karena tadi, kalau operator lapangan ini ya, dalam melakukan kegiatannya tadi begitu sempurna ya. Jadi pasti orang ini orang terlatih. Dan dengan itu siapa arsitek di balik ini? Nah, itulah sebenarnya indikasi yang disampaikan juga oleh Novel Baswedan dan disampaikan juga ke Times bahwa tidak tertutup kemungkinan ke arah sana. Termasuk juga ada orang-orang yang dicurigai sempat diperiksa, katakanlah Muklis Ohorela yang memiliki keluarga yang bernama Yusmin Ohorela di Polda Metro Jaya sebagai anggota polisi di Polda Metro Jaya, tapi kemudian tidak dilanjutkan lagi karena punya alibi yang kuat bahwa ia tidak terlibat dalam kasus penyiraman Novel. Meskipun pada waktu itu motor Yusmin ada di sekitar rumah Novel. Apakah ini merupakan kecurigaan-kecurigaan yang dicatat oleh TGPF dan memunculkan kecurigaan baru bahwa memang ada keterkaitan dari pihak-pihak yang terkait dengan kepolisian? Iya, memang ini semua masih dalam proses pengkajian dan bukti-bukti lapangan seperti juga yang tadi itu ya, motor polisi yang sudah teridentifikasi siapa pemiliknya dan bagaimana ini kendalikan dan siapa di balik ini semua itu dalam proses. Dan mudah-mudahan kerja dari tim ini dapat membuahkan hasil sesuai dengan harapan masyarakat luas. Apa yang kita saksikan bahwa kasus penyerangan terkait dengan pemberantasan korupsi tidak pernah satu pun terungkap. Sebut saja Tama Satria Langkun tahun 2010, pada saat itu kepalanya dilukai dan terkait dengan informasi rekening gendut kalau tidak salah pada waktu itu. Dan kemudian ada kasus-kasus yang lain. Novel sendiri telah mengalami 5 kali penyerangan. Tidak pernah satu pun kemudian pelakunya terungkap, tersangkanya ditetapkan apalagi. Apa yang kemudian bisa diharapkan dari kasus ini? Akankah kasus ini terungkap atau seperti kasus-kasus lainnya tidak akan pernah terungkap? Komnas HAM optimis karena dalam tim ini ada 3 tokoh besar yang bersama-sama yang membantu dan sejumlah tokoh-tokoh besar lainnya yang punya track record di TGPF ini. Saya yakin Komnas HAM juga tidak sendirian karena berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi negeri ini, presiden ataupun wakil presiden. Sejauh mana presiden atau wakil presiden mendukung langkah TGPF Komnas HAM? Ya, sewaktu hari Lebaran kemarin, saya sempat di Istana Negara dan kami atas nama tim dari Komnas HAM menyampaikan perkembangan ini kepada Presiden. Dan kepada Presiden saya menyampaikan bahwa ada kegaduhan, mudah-mudahan dapat teratasi, dan kepada Wakil Presiden bahkan mendorong supaya tim ini bekerja semaksimal. Apa respon Presiden? Wakil Presiden yang mendorong lebih operasional, berkoordinasi lebih dekat dengan KPK. Komnas HAM jangan mundur, maju terus bersama semua, dan kita ingin mendorong mudah-mudahan polisi juga lebih profesional, lebih kooperatif, dan semua ini bisa terungkap. Kita bicara ke depan, jika kasus ini mungkin tidak terungkap, apakah kemudian ada mekanisme lain selain yang bisa dilakukan oleh
penegak hukum di Indonesia? Ya memang banyak agenda dan bagi Komnas HAM sudah diselesaikan. Jadi seperti kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lampau, tapi ada kendala masih terhenti di Kejaksaan Agung. Tapi mudah-mudahan dengan kasus Novel Baswedan ini tidak akan ada kendala yang signifikan. Dan Anda yakin bahwa polisi bisa menanganinya dan menuntaskannya kali ini? Dan sekiranya polisi dapat secepatnya mengungkap ini, maka tim gabungan pencari fakta ini yang akan nanti terbentuk itu akan dengan sendirinya tidak berfungsi lagi ya. Jadi kita ingin mendorong supaya institusi kepolisian sungguh-sungguh karena punya track record yang luar biasa. Kasus-kasus terorisme dapat diselesaikan dengan cepat. Jadi kita berharap ini dapat diselesaikan secepatnya supaya tidak menjadi persoalan bangsa yang semakin rumit. Dan bagi polisi sesungguhnya kasus ini bukan kasus yang sulit? Bukan kasus yang berat. Nah mudah-mudahan bisa. Baik, kita harapkan bersama dan kita tunggu bersama nanti hasilnya seperti apa. Terima kasih Pak Hafidz Abbas, Komisioner Komnas HAM telah memberikan informasinya dan juga bagian dari anggota tim gabungan pencari fakta kasus novel di Komnas HAM telah memberikan informasinya di program AIMA. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Hampir 3 bulan berlalu, namun pelakunya belum juga ditemu. Kasus novel bukan kasus pribadinya seorang diri, karena novel sudah terlanjur menjadi simbol perlawanan korupsi di negeri ini dari tubuh KPK. Kasusnya bukan kasus biasa, layak, penyelesaiannya juga harus luar biasa. Para pemimpin, uluran tangan Bapak dan Ibu yang selalu kami tunggu. Saudara saya Aiman Wicaksono, salam.